Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Toy News. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi Kota Haji tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan. Perkara yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini naik ke level setelah penyidikan mengklaim menemukan cukup bukti awal terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengaturan kota tambahan haji yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan. Nah, langkah ini diambil usai serangkaian pemeriksaan saksi, kemudian analisis dokumen dan penelusuran aliran dana yang mengarah pada dugaan adanya instruksi tertentu dalam pengembangan kota haji. Betul, perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kami sudah terbitkan sprindik sejak 8 Agustus 2025, ujar Asep Guntur Rahayu. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK dikutip dari CNN Indonesia bahwa kronologi kenaikan status perkara pada tanggal 7 Agustus 2025 yang mana Yakut ini diperiksa pertama kali di tahap penyelidikan. Nah, pemeriksaan ini berlangsung lebih dari 5 jam. Nah, fokus pada proses pengambilan keputusan, kemudian pembagian kota berlangsung atau kota tambahan ya. Kemudian di tanggal 8 Agustus 2025 KPK ini menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Nah, menandai bahwa perubahan status dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian di tanggal 9 Agustus 2025, Asep ini mengumumkan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Yakut. Kali ini dengan status sebagai pihak yang diperiksa dalam penyidikan. Dalam proses ini, KPK menelusuri bagaimana nih 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi pada 2024 ini dibagi dengan porsi yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh. Dari tambahan itu 10.000 ini dialokasikan untuk haji reguler, dan 10.000 lagi untuk haji khusus. Nah, padahal aturan seharusnya ini menetapkan bahwa pembagian 92% reguler dan 8%-nya untuk khusus. Nah, KPK menjerat perkara ini dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Padahal pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Dengan ancaman hukuman yang minimal 4 tahun penjara dan juga maksimal seumur hidup, menurut hasil penyelidikan awal yang juga diungkap dalam rapat pansus angket DPR RI, dugaan penyimpangan bermula dari perintah lisan dan tertulis untuk mengubah skema pembagian kota tanpa dasar hukum yang jelas. Informasi ini diperkuat oleh keterangan beberapa pejabat Kementerian Agama yang telah diperiksa serta dokumen internal yang kini telah diperiksa KPK. KPK juga menelusuri bahwa adanya kemungkinan aliran dana ke pihak-pihak tertentu baik di internal maupun eksternal Kemenak terkait dengan pengelolaan kota khusus. Bahkan beberapa travel penyelenggara haji khusus disebut diuntungkan dengan pembagian ini. Nah, Yakut sejauh ini membantah seluruh tuduhan. Dalam keterangannya, seusai pemeriksaan awal, ia menyatakan bahwa pembagian kota tambahan ini telah dilakukan sesuai prosedur dan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur haji. Saya akan kooperatif, saya tidak pernah memerintahkan sesuatu yang melanggar hukum, ujarnya dikutip dari Tempo. Kasus ini pun memicu sorotan publik karena menyangkut ibadah yang sensitif dan melibatkan dana besar ya. Bahkan juga DPR melalui pansus angket bahkan telah merekomendasikan agar penanganan kasus ini dipercepat. Mengingat indikasi keterlibatan pejabat tinggi negara, bahkan selain itu, LSM anti korupsi mendesak agar KPK ini tidak hanya berhenti pada pejabat teknis, tetapi menelusuri dugaan peran elit politik yang mempengaruhi kebijakan kota haji. Naiknya status perkara dugaan korupsi kota haji di era menak Yakut Khalil Qomas ini ke tahap penyidikan tidak hanya terjadi isu hukum, tetapi juga mengguncang stabilitas politik dan juga kepercayaan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Sejumlah analis politik menilai bahwa langkah KPK ini berpotensi
menyeret lebih banyak tokoh termasuk pejabat dan juga elit partai. Ia mengingat keputusan pembagian kota tambahan kerap melibatkan pertimbangan politik. Isu ini bukan sekedar maladministrasi, tapi ada indikasi bahwa kota haji ini dipakai sebagai komoditas politik untuk memperkuat jaringan dukungan, kata Andi Saputra. Bahkan pengamat kebijakan publik dari Lembaga Integritas Nasional, kasus ini mencoreng citra pemerintah di mata masyarakat, khususnya umat Islam yang selama ini mempercayakan penyelenggaraan haji kepada negara. Banyak ya calon jamaah haji reguler yang mengaku sangat kecewa karena kota mereka berkurang akibat pembagian yang tidak proporsional. Sudah antri puluhan tahun, tiba-tiba kota reguler dipangkas. Kalau benar ada permainan, ini pengkhianatan terhadap umat, ujar Haji Umar. Pengamat melihat kasus ini sebagai ujian serius bagi pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ada tekanan agar pemerintah tidak mengintervensi proses hukum, apalagi mengingat Yakut ini adalah kader partai yang selama ini dekat dengan kekuasaan sebelumnya. Jika KPK berhasil membongkar jaringan di balik pembagian kota, maka kasus ini bisa menjadi presiden bahwa korupsi dalam sektor keagamaan tidak lagi kebal hukum. Sebaliknya, jika kasus ini meredup, akan memperkuat pandangan publik bahwa hukum masih bisa diatur dengan kepentingan politik. Nah, pansus angket DPR sempat menyoroti nih adanya indikasi politisasi kota haji untuk mengakomodasi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan Jokowi. Bahkan beberapa anggota DPR pun mengungkapkan bahwa sebagian kota haji khusus dialokasikan ke biro travel yang memiliki hubungan politik dengan tokoh di pemerintahan kala itu. Kasus ini disebut-sebut sebagai kelanjutan dari rentetan dugaan penyalahgunaan kewenangan di sektor keagamaan selama pemerintahan Jokowi. Nah, sebelumnya nih, publik juga dikejutkan dengan kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi dan dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek Kemenag. Bagi para pengkritik, kasus kota haji adalah bukti bahwa sistem pengawasan di era Jokowi ini tidak berjalan efektif, sehingga praktik semacam ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Pengungkapan kasus ini menjadi ujian ya bagi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan bahwa warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya ini akan ditangani secara tuntas tanpa kompromi politik. Jika KPK berhasil membawa perkara ini hingga vonis, hal itu bisa menjadi sinyal bahwa era impunitas di sektor keagamaan mulai berakhir. Namun jika tidak, publik akan menilai nih bahwa pola pengamanan kasus sensitif era Jokowi ini masih terus berlanjut.